Udah ya? Dah. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arum, Bu Waalaikumsalam Siti. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wabarakatuh. apa kabar nih Bu Arum, Bu Nung? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Iya. sehat, sehat Eh, semuanya. izin ya Bu Arum, Bu Nung, kita hari ini saya akan melakukan observasi, tapi Bu Arum feel free saja, santai aja ya. Oke, Jadi kehadiran saya siap. di sini untuk mendukung Bu Arum agar nanti sesi coachingnya menjadi lebih baik ya. Saya yakin dengan kemampuan Bu Arum, dengan pengetahuan yang sudah Bu Arum miliki, Bu Arum bisa melakukan sesi coaching dengan baik. Jadi Insya santai Allah. saja, feel free, nyaman saja, mengalir saja. Gitu ya Bu Arum ya. Ya, siap, Bu Diana. Bismillah. Ya, baik Bu Arum. Dalam observasi ini kita diskusi dulu nih bahwa penilaian yang akan saya lakukan gitu ya, yang akan saya amati adalah tentang kompetensi Bu Arum ya sebagai seorang coach, yaitu kompetensi present, hadir sepenuhnya, kemudian kompetensi mendengarkan aktif dan bertanya yang berbobot gitu. Nah, dari kompetensi-kompetensi itu yang mana nih Bu Arum yang akan dikembangkan? Untuk yang ingin saya kembangkan sendiri, yang Mm-mm. pertama saya ingin kehadiran penuh ya, Bu Iya. Diana ya. Heeh. Mm-mm. Kemudian juga dengan pertanyaan berbobot ya. Iya. Kayaknya perlu banyak berlatih untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi gitu. Oke, baik Bu Arum ingin mengembangkan pertanyaan berbobot dan present ya, kehadiran penuh. Nah, dari kompetensi ini mana nih yang akan difokuskan nih Bu Arum? Yang ingin difokuskan pertanyaan berbobot kali ya, Bu Diana ya. Oke, baik tentang pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Baik, apa nih tujuan dari pengembangan yang diinginkan oleh Bu Arum nih tentang pertanyaan yang berbobot ini? Jadi dengan saya membuat pertanyaan berbobot itu tujuan saya supaya bisa menggali ide-ide dari coach saya gitu ya, Mm-mm, Bu. mm-mm. Sehingga Iya. solusi dari permasalahan coach saya itu dapat teratasi gitu. Oke, menggali ide-ide ya agar coachingnya bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya. Hmm. Baik, Bu Arum, Bu Nung, kita akan segera memulai sesi coachingnya ya. Silahkan Bu Arum sebagai coach dan Bu Nung sebagai coach, saya persilahkan untuk melakukan sesi coachingnya. Silahkan. Oke, terima Izin, kasih, Iriana. izin Bu Arum, ini saya standby di sini semoga nggak mengganggu ya. Dan juga Oke, ada Pak Lalu dan Bu Sumarmi untuk mengamati kita ya. Jadi feel free saja, nggak usah merasa oke, terganggu. Oke, silakan Bu Arum. siap. Terima kasih, Bu Riana, gitu ya. Ya. Oke, Bu Nung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Arum. Iya, kita jumpa kembali nih, Bu Nung. Udah berapa kali nih? Alhamdulillah. Nah, ya, kurang lebih 3 kali ya. Heeh. Iya, Insyaallah. jadi kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Semalam Bu Nung WA saya nih, ada yang mau dibicarakan, mau diobrolkan. Kira-kira apa ya nih, Bu Nung ya? Iya, Bu. Kalau misalkan saya nih, untuk apa ya namanya ya, supervisi akademik ya, Bu, ya. Hmm, Nah, beberapa waktu lalu tuh kan, Bapak pimpinan kepala sekolah saya itu, melakukan supervisi nih ke kelas saya tentang mhm, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, heeh, pada saat itu memang pas kebetulan sekali, pada saat pembelajaran itu bisa saya buat dalam bentuk berdiferensiasi gitu. Jadi heeh, mungkin supaya lebih jelasnya di situ kemarin saya mengambil tentang, teknik membuat jaring-jaring, bangun balok. Nah, di situ anak-anak saya minta untuk membawa, barang atau kardus yang berbentuk balok gitu. Nah, mereka saya minta untuk, membuat jaring-jaringnya. Nah, karena di sini saya mengambil pembelajaran berdiferensiasi, maka, saya memberi kesempatan kepada anak-anak yang pertama menyaksikan video dulu, setelah mhm, itu saya beri penguatan dengan ceramah, dengan tanya oke, jawab gitu kan. Nah, terus, untuk diferensiasi prosesnya, apa namanya, saya lakukan dengan anak-anak itu yang, apa namanya ya, yang mengalami kesulitan. Nah, saya minta mereka membongkar bangun balok yang mereka punya, terus mereka jiplak gitu loh, Bu. oke, Nah,
Terus untuk yang levelnya lebih tinggi, saya challenge mereka untuk membuat jaring-jaringnya dengan cara mengukur. Jadi, Mhm. bangun itunya tuh nggak dibongkar gitu loh. Nah, Oke. terus, saya merasa pembelajaran itu saya berhasil gitu ya. Heeh Terbukti setelah, supervisi itu selesai, kepala sekolah memberi penilaian yang baik gitu kan. heeh. Nah, yang menjadi beban saya kemudian adalah, eee, saya khawatir nih seandainya pada saat nanti, ada kegiatan supervisi lagi dan kegiatannya itu tidak memungkinkan saya untuk dibuat dalam bentuk diferensiasi. Nah, Mhm. dari situ saya khawatir, penilaian saya nanti akan berkurang, Bu. Oke, heeh. Jadi di sini yang Bunung khawatirkan adalah bagaimana nanti di supervisi selanjutnya Bunung tidak Mhm. bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya? Betul. Heeh. Nah, kira-kira tujuannya Bunung sendiri bagaimana nih? Ya, saya sih pengennya semua pembelajaran bisa dilakukan secara berdiferensiasi ya, karena kan, Mhm, setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda gitu kan. Cuma mhm. kan memang kadang ada, materi-materi tertentu yang nggak bisa dibuat pembelajarannya berdiferensiasi gitu loh, Bu. Oke, jadi ada beberapa materi gitu ya. Materi yang tidak bisa berdiferensiasi itu materi yang seperti apa? Kalau, misalkan nih di pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada Mhm, pembelajaran teks eksplanasi tuh. Nah, mhm, di pelajaran teks eksplanasi itu kan anak-anak harus membedah sebuah wacana, ke dalam 3 item gitu ya. mhm, Misalkan yang mana bagian pembukaannya, yang mana bagian penjelasnya, dan yang mana kesimpulannya gitu. Nah, mhm, oke, kalau ini kan memang ujung jawabannya itu memang apa ya, sudah fix gitu, harus seperti itu. Tidak oke, bisa dibuat berbeda, tidak bisa dibuat bertingkat gitu. mhm, Penyampaiannya pun juga seragam gitu, nggak bisa dibuat, secara berdiferensiasi gitu yang saya mhm, pikirkan. oke. Nah, untuk mengatasi itu rencana Bunung sendiri apa nih? Nah itu dia Bu, saya agak bingung gitu. Eee, Oke, saya sih cuma bisa berdoa seandainya, pada saat, saya dapat jadwal observasi itu pas pembelajarannya bisa dilakukan secara berdiferensiasi, kalau enggak ya nasib saya kali ya Bu ya, oke, untuk nilainya supervisi turun. sendiri itu dijadwalkan gitu atau bagaimana di sekolah ya? Kalau di tempat saya itu 1 semester 2 kali, Bu. Bisa, Oke, yang dijadwalkan, bisa juga yang, datang tiba-tiba gitu. Nah, oke. saya khawatir yang tiba-tibanya ini gitu loh, Bu. Oke, yang tiba-tiba tapi belum persiapan seperti itu, yang Nah, dikhawatirkan oleh Bunung ya? kalau kalau persiapan pasti persiapan ya, Bu, ya, Heeh, karena kan nggak mungkin gitu kita berdiri di depan kelas kalau nggak ada persiapan gitu. Cuma heeh, mungkin ya itu dia khawatirnya pas saat dikunjungi, pas lagi tidak berdiferensiasi gitu pembelajarannya. oke. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya, dari Bunung sendiri ya, tadi persiapan yang untuk menuju ke pembelajaran berdiferensiasi yang pas pertama kan matematika ya, Mhm, itu kan bisa menyediakan anak-anak untuk yang pertama mengukur dengan apa, membawa barang aslinya ya, mhm, balok seperti itu ya, Bunung ya. mhm, Kemudian mhm, yang satunya lagi suruh membongkar dulu jaring-jaringnya, seperti itu ya. mhm. Nah Iya. heeh, nah yang dari situ persiapan dari yang Bunung siapkan itu apa saja waktu menyiapkan berdiferensiasi itu? Kalau yang waktu itu sih saya sampaikan ke anak-anak hanya meminta membawa kardus yang berbentuk balok, udah gitu aja. Mhm, Saya tidak oke, menyampaikan apapun, pada saat pembelajarannya baru saya sampaikan, mana yang paling mudah menurut kalian menggambar jaring-jaring kubus dengan membongkar, bangun balok yang kalian bawa atau kalian mhm, cukup dengan mengukur saja gitu. Nah, untuk mhm, anak-anak yang levelnya, mungkin, belum terlalu apa ya namanya ya, belum terlalu mahir gitu, mungkin lebih mhm, memilih dengan membongkar bangun kubus terus dijiplak gitu. Nah, itu kan jauh lebih simpel gitu dibanding harus mengukur karena kan di situ kemampuannya sudah levelnya tuh sudah lebih tinggi gitu kan. mhm, Nah, mhm, jadi mhm, pada mhm, saat prosesnya aja di situ yang saya bedakan karena kan memang mhm. sesuai dengan, apa ya, kompetensi anak-anaknya gitu loh. Oke, ya jadi sesuaikan dengan kompetensi anaknya, kemudian yang dikhawatirkan Bunung tadi bagaimana nanti kalau ada supervisi lagi, Bunung tidak bisa melaksanakan berdiferensiasi, begitu ya Bunung ya? Betul, Ibu. Jadi Bunung di sini kira-kira strategi Bunung sendiri supaya ketika nanti ada dadakan supervisi itu yang akan disiapkan apa? Yang pasti ya
Ya kan kita kan kalau mau ngajar itu harus bikin RPP. Nah di Oke. RPP itu kan sudah ada perlengkapan apa yang harus disiapkan gitu ya, cuma ya Mhm. paling itu Bu, pilihannya ya kalau dia datang sedatang-datangnya otomatis ya bisa jadi ada kemungkinan pada saat disupervisi saya tidak dalam kondisi pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, yang di sini Nung sendiri yang ingin diterapkan berdiferensiasinya seperti apa? Yang pasti sih ya salah satu mungkin ya kalau nggak bisa Oke, ketiganya gitu. Cuma oke, memang yang tadi saya sampaikan bahwa untuk materi yang, teks eksplanasi itu baik prosesnya, terus, apa, produknya juga, mhm, kayaknya tidak memungkinkan untuk dibuat berdiferensiasi, Bu. oke. Ada solusi untuk ini konten dari teks eksplanasinya sendiri apa, Bu Nung? Ada tidak ininya? Paling kalau misalkan itu berdiferensiasi sederhana banget kali ya. Jadi kayak Oke, misalkan, teks yang ada di buku gitu, paling nanti oke, tambahannya mungkin, saya coba cari di internet kali ya, oke, cerita-cerita yang hubungannya dengan, apa namanya, teks eksplanasi, mungkin kayak gitu. Jadi lebih kepada apa ya, pas pemberian apa ya, pemahamannya apa, contoh ya Bu, proses. oke, heeh. Jadi pas contohnya, pas jadi di awal pembelajarannya nanti Bu Nung akan kasih macem-macem contoh ya dari YouTube, Mhm. dari buku, seperti itu ya Bu Nung ya? Iya, tapi menurut aku, apa ya, karena aku suka yang all out gitu, jadi kalau Mhm. kayak gitu kok kayaknya, apa ya, sederhana banget gitu ya, nggak bisa Oke, lebih wow gitu. heeh. Untuk materi yang lainnya mungkin ada yang akan membantu Bu Nung untuk menginspirasi ide-ide yang lain dari pembelajaran teks eksplanasi gitu? Kalau untuk, apa namanya, pembelajaran matematika sih, sejauh ini alhamdulillah semua lancar ya, Bu, ya. Mhm, Maksudnya kalau mhm, matematika tuh kan jelas gitu diferensiasinya. Cuma kalau mhm, untuk bahasa Indonesia ini yang memang kadang agak-agak gitu loh untuk mhm. dibuat gitu. Oke, oke. Jadi yang dikhawatirkan selain dari tadi supervisi yang dadakan, ini juga pas materi untuk bahasa Indonesia gitu ya, Bu Nung? Iya, udah Oke, dadakan, datangnya pas bahasa Indonesia pula. heeh. Jadi tadi Bu Nung yang akan disiapkan strategi-strateginya salah satunya adalah Ya itu paling, kalau nggak bisa di kontennya berarti, oke, satu-satunya jalan hanya di kontennya. oke, oke. Jadi untuk yang bahasa Indonesia ini adalah di kontennya gitu ya, Bu Nung ya? Mhm, Heeh, mhm. oke. Kalau untuk materi yang lainnya bagaimana? Sejauh ini sih nggak ada masalah ya, kalau Oke, misalkan pelajaran-pelajaran, bidang studi yang lainnya sih bisalah paling nggak dibuat 2 gitu loh, mau mhm, kontennya atau prosesnya, atau proses dengan produknya. Cuma memang yang aku agak sulit di bahasa Indonesia ini, Bu. oke. Jadi bahasa Indonesia ini menjadi, yang mengendala gunung untuk bisa melaksanakan berdiferensiasi gitu ya? Iya, Heeh kan? sementara sih Heeh, begitu, Bu. oke. Mungkin karena kurangnya referensi kali ya Oh saya. iya, oh kurangnya referensi. Kira-kira Bu Nung untuk berkolaborasi dengan rekan ini siapa nih yang bisa membantu Bu Nung? Kebetulan memang untuk pembelajaran diferensiasi ini, belum pernah ya nggak ngerti sih ya, mungkin apa Mhm, kita yang nggak tahu istilahnya atau bagaimana gitu, yang pasti kalau kami itu melakukan pembelajaran itu semua, sama gitu loh. mmm, sama di Jadi, sini seperti eee apa? paling kita baru sampai di produknya aja, misalkan, Mhm, anak-anak mau bikin, apa namanya ya, tampilan bentuk akhirnya itu misalkan dalam bentuk drama atau bentuk, sajak atau misalkan bentuknya, pantun gitu ya, itu kan berarti produknya ya. Tapi mhm, untuk, konten sama, apa sih namanya, kontennya itu biasanya sih sama untuk saat menjelaskannya semua sama gitu. Jadi mhm, buat saya mhm, itu ini masih sebuah hal yang baru gitu ya buat sekolah mhm. kita gitu. Jadi saya belum banyak, mendapatkan contoh untuk, apa namanya, referensi aneka kegiatannya tuh apa aja sih gitu. Mhm, mhm. Oke, jadi belum ada referensi untuk contoh gitu ya, Mhm, untuk strategi yang Bunung tadi lakukan gitu ya, terus ini contoh-contoh yang belum banyak gitu ya. Nah, untuk mhm, kira-kira Bunung sendiri untuk menghalau ini ya, mhm. permasalahan yang ada gitu,
ini Bunung akan menjalankan strategi yang seperti apa? Hmm. Kalau misalnya tadi udah rencana awal, misalnya tadi kalau bahasa Indonesia kontennya hanya sederhana gitu ya. Ya kan, sederhana, terus Mhm. hanya teks, terus dari YouTube gitu ya. Heeh. Nah, Bunung sendiri bagaimana nih mengantisipasi gangguan ini, mengantisipasinya? Maksudnya Bu mengatasi Mengantisipasi untuk tadi supaya kontennya tuh bisa beragam, karena tadi bahasa Indonesia hanya pakai apa tadi, YouTube, kemudian teks ngambil di teks buku, dari heeh, YouTube sama buku heeh, aja. iya, oke. Nah, kira-kira waktu masukan dari kepala sekolahnya sendiri apa? Nggak ada sih Bu, kepala sekolah itu Oke, lebih kepada cuma, iya, apa namanya, kegiatannya sudah bagus, dipertahankan, ditingkatkan mhm, lagi, udah nggak ada diskusi apa-apa. Terus saya oke, suruh tanda tangan formatnya. oke. Berarti udah dapat masukannya udah bagus, perlu ditingkatkan, berarti ini karena masukannya bagus, jadi Bunung ingin meningkatkan kembali apa yang sudah baik di diri Bunung gitu ya? Nah, paling Heeh, enggak saya bisa mempertahankanlah Bu, gitu. Seandainya oke, beliau datang gitu, terus mhm. ternyata tidak berdiferensiasi kan berarti penurunan, padahal memang lagi Mhm, apesnya saya mungkin ya istilahnya. mhm, mhm 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 mhm, oke oke. Bukan bukan apes lah, tidak ada Oh, istilah apes dong belum ya, beruntung ya? tidak beruntung. Ya jadi kalau misalnya persiapan Bunung tadi udah bagus gitu ya, tadi udah menyiapkan kontennya, teksnya gitu ya. Nah, kira-kira nih Bunung rencana ke depannya bagaimana? Ya, seminimal mungkin saya coba semuanya dibuat berdiferensiasi, kalau nggak bisa ketiganya ya paling salah satu aja. Oke Seperti oke, tadi bahasa heeh. Indonesia paling untuk, kontennya aja, tapi untuk, produk sama, prosesnya mungkin ya semua seragam. Heeh, tapi udah berusaha untuk melaksanakan ini berdiferensiasi di kelasnya gitu ya, Bunung, ya? Pengennya sih begitu, Bu. Oke oke oke. Rencananya nih, rencana waktu, batas waktunya misalnya dari Bunung Ya. sendiri untuk menyiapkan supaya pembelajarannya lebih berdiferensiasi itu waktunya kapan? Yang pasti kan saat ini kondisinya kita sudah, di akhir semester 1 nih, Mhm, Bu. oke, Sudah PAS, bahkan minggu ini sedang PAS ya. Nah, ya, setidaknya sih saya ingin, karena memang kan pembelajaran berdiferensiasi ini baru saya dapat di CGP nih, Bu. mhm Saya mhm, belum ya mungkin kita selama ini sudah melaksanakan tapi nggak tahu istilahnya gitu kan mhm kali mhm, ya. Nah, cuma setelah saya mendapatkan pengetahuan di, PGP ini, saya sih pengennya di apa ya, saya aplikasikan di pembelajaran di semester 2 nanti gitu. mhm, Harapannya sih semua pembelajarannya itu sudah berdiferensiasi meskipun minimalis gitu. mhm Seperti mhm, yang tadi oke saya sampaikan, oke. mungkin hanya kontennya, belum ketiga-tiganya Oke gitu. oke 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 oke. Jadi akan langsung praktekkan nanti ya di semester 2 berikutnya Insya gitu ya? Allah. Heeh, oke. Nah, untuk menjaga komitmen ini kira-kira Bunung siapa yang akan membantu Bunung? Mungkin karena kan di kelas saya itu satu kelas ada 2 orang guru, Bu. Mhm Nah, mungkin di awal semester saya akan menyampaikan niat saya ini ke beliau gitu ya. mhm Jadi, mungkin nanti akan saya buatkan catatan atau semacam rubrik, refleksi kecil-kecilan gitu, mhm. supaya beliau bisa mengevaluasi, saya setiap selesai mengajar kali ya. Jadi nanti itu bisa buat, evaluasi saya juga nantinya apakah saya sudah konsisten atau belum. Oke, heeh, oke. Ya, oke Bunung. Jadi kesimpulan kita untuk pertemuan hari ini, apa saja Bunung yang sudah Bunung dapatkan nih? Ya, tadi, rencana untuk membuat, rancangan pembelajaran bereferensiasi di semester 2, kemudian juga saya berharap bisa lebih konsisten melaksanakannya, terutama dengan bantuan guru, guru di kelas saya, partner saya, kemudian juga nanti saya akan membuat, rubrik gitu, yang mungkin nanti bisa diisi partner saya, supaya nanti ini bisa menjadi bahan evaluasi buat saya apakah
apa yang sudah menjadi harapan atau cita-cita saya memberikan pembelajaran bereferensiasi ini memang sudah benar-benar berjalan atau, hanya muncul di awal saja, jadi kan buat masukan ke saya juga gitu, Bu. Oke, baik Bu Nung. Oke, semoga apa yang Bu Nung harapkan ya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini ke anak-anak walaupun hanya satu bisa berjalan dengan baik ya Bu Nung ya. Amin. Oke, nah nanti kalau misalnya bisa berjalan dengan baik ini kira-kira saya bisa tahunya kapan ya Bu Nung? Ada jangka Mungkin, waktunya nggak ini nih kita mmm, nanti? kalau misalkan semester 2 itu kan, apa ya, untuk kelas 6 ini paling kan hanya berjalan 3 atau 4 bulan ya, Mhm Bu, ya. mhm mhm mhm. Mungkin bulan pertama kali ya, bisa Oke. saya, sampaikan ke Ibu hasil refleksi dari teman yang sudah teman saya isi, yang sudah teman saya Iya. buat. Oke, jadi nanti bulan pertama kita ketemu lagi gitu ya, Bu Nung ya? Insyaallah. Oke Dibantu oke. ya, Bu. Oke, sama-sama Bu Nung, semangat semoga bisa menyiapkan segala pembelajaran untuk anak didiknya dengan baik dan anak didiknya Amin. bisa bahagia, merdeka, senang belajar dan menjadi anak-anak yang cerdas ya, Bu Nung ya? Amin. Amin. Oke, terima kasih kita ketemunya nih Bu Nung ya, karena sebentar saja waktunya ini. Oke, Bu Nung. Oke. Iya, kita akhiri dulu ya, Bu Nung, terima kasih. Sama-sama, Wassalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan wabarakatuh. aplaus nih Iya, buat Bu terima Arum kasih, dan Bu Nur. Bu Ya, Liana. oke baik, terima kasih Bu Arum yang sudah mendemonstrasikan sesi coaching dengan sangat baik dan Bu Nung juga sudah menjadi coach yang coachable gitu ya. Oke, sebelumnya saya mungkin ke Bu Nung dulu nih. Gimana Bu Nung perasaannya setelah di-coaching oleh Bu Arum? Ya, yang pasti saya senang dan Mhm, tadinya saya nggak kepikiran tuh mhm, untuk yang teks eksplanasi itu, mhm, saya biasanya hanya letterlux dari buku cetak ya. mhm, Terus kok pas pas lagi diskusi itu baru muncul ide, menampilkan teks melalui, apa namanya, YouTube, mhm, melalui internet gitu. iya. Itu, ide yang benar-benar baru muncul saat, tadi kita diskusi. Oke, mendapatkan ide baru ya Bu Nung ya. Mhm. Oke baik, terima kasih nih Bu Nung merasa, tercerahkan dengan ide baru nih. Oke, saya ke Bu Arum nih. Bu Arum gimana perasaannya setelah meng-coaching Bu Nung nih? Alhamdulillah lega ya, Lega? Bu Liana ya, Iya tadinya deg-degan nih rasanya. iya, heeh, Ya jadinya udah lega, heeh, alhamdulillah gitu. iya. Heeh. Oke lega ya, Iya, saya menangkap alhamdulillah ada semoga bisa perasaan lega. membantu gunung ya, Bu Nung. Iya. Iya, saya menangkap, perasaan lega dan, bahagia ya karena bisa membantu Bunung gitu. Iya. Oke, Bu Arum, apa nih menurut Bu Arum nih, apa yang sudah baik Bu Arum lakukan nih selama sesi coaching tadi? Iya, yang pertama saya sudah berusaha untuk Mhm, menghadirkan diri saya secara penuh gitu ya. mhm, Heeh, iya saya dengan sabar bisa mendengarkan, apa yang menjadi permasalahan dari Bunung, iya kemudian, saya juga bisa berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang baik gitu ya, yang bisa iya menggali potensi dari Bunung sendiri gitu. iya. Baik, saya menangkap Bu Arum sudah mulai mendemonstrasikan, kompetensi sebagai seorang coach dengan baik ya. Tadi berusaha untuk hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif dan, bertanya pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Arum, kalau Bu Arum sadari nih, menurut Bu Arum apa nih yang perlu ditingkatkan dari sesi coaching tadi? Yang perlu ditingkatkan adalah, lebih membuat pertanyaan yang berbobot lagi gitu ya, Oke, bagaimana mengkaitkan permasalahan yang dihadapi oleh Bunung untuk saya gali lagi menjadi pertanyaan yang memunculkan ide-ide baru dari Bunung sendiri gitu. oke, saya apresiasi nih Bu Arum ya atas awareness-nya, kesadaran dirinya bahwa Bu Arum harus membuat pertanyaan yang lebih berbobot gitu untuk bisa menstimulasi, ide-ide dari Bunung. Mohon izin Bu Arum ya, saya, menyampaikan, umpan balik dari saya Ya, gitu ya. silahkan Bu Eee, Liana. ya. Pertama-tama saya apresiasi nih, sesi coaching yang dibawakan oleh Bu Arum nih, sudah sangat baik gitu ya. Tadi saya menangkap
tujuan sudah disampaikan dengan baik, kemudian Bu Arum juga mengidentifikasi situasi dari Bu Nung, kemudian juga sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan rasa gitu ya, yang sudah kita pelajari kemarin gitu ya. Nah, tadi juga dari mendengarkan aktifnya juga sudah bagus tuh, kata-kata singkatnya main, kemudian merangkum apa yang disampaikan oleh Bu Nung, memberikan acknowledgement, memberikan apresiasi seperti itu. Kemudian juga tadi saya menangkap juga Bu Arum sudah menangkap perasaan gitu, sudah melakukan refleksi itu perasaan yang disampaikan oleh Bu Nung gitu ya tadi, rasa khawatir itu ditangkap dengan baik gitu. Kemudian juga Bu Arum sudah memberikan pertanyaan yang mendalam gitu, mendalam dari apa yang disampaikan oleh Bu Nung, Bu Arum kembali memberikan pertanyaan yang lebih mendalam untuk menggali apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh Bu Nung gitu. Kemudian juga sudah mengaitkan ya antara informasi yang diberikan dan dengan pertanyaan berikutnya. Seperti berdiferensiasinya itu seperti apa? Nah, ini bagus ya untuk pertanyaan yang menggali lebih dalam lagi. Juga ada pertanyaan tentang antisipasi, tadi juga sudah muncul dan bagus. Kemudian juga ada menanyakan tindak lanjut, rencana ke depannya seperti apa, terus kapan akan dilaksanakan. Kemudian juga menanyakan komitmen, dan terakhir tadi disampaikan juga Bu Arum menanyakan kesimpulannya seperti apa. Nah, itu sudah bagus dilakukan oleh Bu Arum. Kemudian untuk mohon izin saya menyampaikan poin-poin yang perlu ditingkatkan gitu dari apa yang saya tangkap dari sesi coaching tadi. Dari sesi coaching yang disampaikan oleh Bu Arum tadi sebagai coach, itu saya menangkap ada beberapa pertanyaan yang tidak direct gitu. Tidak direct itu tidak langsung gitu. Banyak menggunakan kata kira-kira, mungkin gitu. Itu saya catat sampai 7 kali gitu. Muncul kata kira-kira. Nah, ini kata-kata pertanyaan yang tidak direct ini menyebabkan tidak firm gitu ke coaching-nya. Misalnya contohnya ini, kira-kira apa yang akan dibicarakan gitu. Padahal kita sedang menanyakan tujuan gitu. Kira-kira apa yang akan dibicarakan. Nah, nanti coaching-nya jadi jawabnya gini, kira-kira yang akan saya bicarakan, jadi tidak firm gitu. Nah, dalam sesi coaching hindari bertanya dengan kata kira-kira. Itu mungkin tadi juga muncul kata-kata mungkin gitu. Nah, itu juga tidak direct ya, hindari dalam dalam sesi coaching menanyakan dengan kata mungkin gitu. Kemudian tadi saya menangkap penggaliannya itu kurang. Kalau menurut saya itu kurang dalam. Jadi baru ditanyakan tujuan, itu langsung ditanyakan rencananya apa gitu. Nah, sebaiknya sebelum menanyakan rencana itu digali dulu dari Bu Nung ini misalnya kekuatannya apa, kemudian tantangannya apa, kemudian peluangnya apa, terus nilai-nilai yang dimiliki oleh Bu Nung, kemudian mungkin bisa menanyakan keyakinannya seperti apa, itu digali lebih dalam lagi sampai si coaching-nya ini tahu situasinya seperti apa, potensinya seperti apa, dia punya bekal gitu ya untuk bisa melahirkan ide-ide gitu. Nah, baru setelah dia paham potensinya, paham tantangannya dan lain sebagainya yang dia hadapi, dia digali idenya. Nah, baru setelah ide langkah aksinya. Jadi urutannya runtut. Tadi yang saya tangkap itu langsung nanya rencana, padahal baru tujuan langsung ke rencana gitu. Sebaiknya digali idenya, digali ini ya potensinya dulu dari Bu Nung. Kemudian tadi ada pertanyaan tertutup. Saya menangkap ada pertanyaan tertutup. Ini ada solusi untuk teks eksplanasi ada tidak gitu kan? Ada tidak gitu kan? Pertanyaan tertutup itu ya ada pertanyaan yang jawabnya iya atau tidak. Kalau bertanya ada solusi untuk teks eksplanasi ada tidak? Berarti kan itu dari sisi pertanyaannya itu tertutup gitu, jawabannya iya dan tidak. Jadi upayakan atau hindari pertanyaan tertutup dan upayakan untuk membuat pertanyaan yang lebih terbuka gitu. Jadi Bu Nung bisa memberikan jawabannya lebih luas lagi gitu, tidak hanya iya dan tidak. Kemudian ya saya menangkap mungkin itu ya poin-poin yang perlu ditingkatkan. Overall sudah bagus sekali Bu
Arum ya menyampaikan sesi coaching-nya. Mohon maaf apa yang saya sampaikan ini semata-mata untuk Iya. lebih baik sesi coaching Bu Arum nanti ke depannya. Ya, Makasih. amin. Sama-sama. Ya. Terima kasih banyak Bu Ya. Riana atas masukan dan umpan baliknya. Semoga bisa memberi pencerahan dan menambah pengetahuan saya untuk lebih baik lagi ke depannya untuk meng-coach teman-teman yang lain. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Arum. Mohon izin mungkin ini satu lagi pertanyaan untuk Bu Arum setelah sesi tadi ya. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Arum kembangkan gitu setelah melakukan sesi yang tadi Bu Arum lakukan? Iya, pastinya kompetensi saya untuk meng-coach teman yang lain itu bisa lebih bagus lagi gitu ya, kompetensi untuk membuat pertanyaan berbobotnya juga lebih baik lagi, menggali ide, tujuan, tantangan dari teman-teman tadi yang seperti masukan dari Bu Riana itu bisa saya kembangkan kembali untuk ke depannya gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Arum. Saya doakan semoga apa yang Bu Arum inginkan bisa terwujud nantinya ya. Amin. Semangat Ya. untuk terus belajar Bu Iya, Arum. pastinya. Terima Gunung. kasih Ya. Bu Riana. Terima kasih. Ya. Oke, gimana selanjutnya? Siap? Gimana putaran yang mana nih? Keren. Oke. Suka deh aku jadi banyak belajar. Iya, saya juga. Ini yang mana dulu nih? Selanjutnya nih. Gimana untuk sesi kedua gimana? Siapa yang mau main Bu? Aku Gunung mau jadi apa? Jadi observer gimana? Observer. Berarti Oke, coachnya siapa? Bu Riana coachnya. Saya ya. Ya. Oke. Ya, bismillah. Sebentar ya, izin minum dulu. Monggo. Saya juga belum minum, nanti dulu ya. Ya, silakan Gunung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riana. Waalaikumsalam Gunung. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Gunung. Iya. Insya Allah hari ini Ibu Riana akan menjadi coach bagi Ibu Arum ya. Iya Bu. Ya, baik. Rencana apa nih yang akan Ibu lakukan atau skenario apa yang akan Ibu pilih sebagai seorang coach bagi Ibu Arum? Oh, saya sebagai coach rencana maksudnya gimana Bu? Rencana ya saya akan melakukan sesi coaching dengan sebaik-baiknya dengan mendemonstrasikan kemampuan atau kompetensi coaching yang saya miliki, gitu Bu. Ya, mohon maaf tadi yang nge-lag Ibu atau saya ya? Gimana Bu Arum? Tadi Saya atau? sempat 1 menit tidak ada pergerakan kalau di layar saya. Kalau di gitu. teman-teman bagaimana? Lancar Bu di saya. Lancar saya lagi lancar. Berarti saya ya. Berarti mohon maaf ya Ibu Riana kalau saya ulang. Iya boleh. Ya, kompetensi apa nih yang ingin Ibu latih pada kesempatan sebagai coach kali ini? Iya, saya ingin mengembangkan kompetensi present, hadir sepenuhnya, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif, Bu. Itu. Masya Allah. Kalau dari komponen-komponen tersebut yang ingin Ibu kerucutkan, yang akan Ibu utamakan untuk bisa ditampilkan apa nih, Bu? Iya, saya ingin fokus pada kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Membuat pertanyaan berbobot. Iya. Baik. Mungkin itu dulu ya yang buat catatan di saya ya. Iya. Baik. Nanti saya akan bantu untuk observasi dan jika ada masukan nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya mungkin langsung saja ya. Kita mulai ya dengan Ibu Arum. Monggo Ibu Riana silakan. Ya, terima kasih Bu Nung. Terima kasih Bu Nung. Ya, izin dimulai ya Bu Arum. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Bu Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Arum? Alhamdulillah sehat. Bu Riana apa kabarnya? Sehat Bu Arum. Gimana pekerjaan, lancar semua? Alhamdulillah. Lancar ya. Ya lancar-lancar, ada ya sedikit tantangan wajar ya. Iya. Ya, keluarga sehat ya Bu ya? Iya, sehat sekali Bu. Alhamdulillah. Ya Bu Arum, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya bahwa siang hari ini kita akan melakukan sesi coaching gitu ya. Yang insya Allah akan berjalan sekitar 30 menit dan sesi coaching kita ini bersifat rahasia gitu ya, konfidensial. Jadi Bu Arum feel free saja gitu, sampaikan apapun yang ada dalam pikiran Bu Arum, apapun yang ada di perasaan Bu Arum gitu. Dan walaupun di sini mungkin ada Bu Nung, ada Bu Sumarmi, ada Bu Tias gitu, ada Pak Lalu gitu.
kita feel free saja gitu, Oke, pokoknya siap. santai, mengalir saja gitu. Dan, mohon izin nih Bu Arum, sesi ini direkam ya untuk kepentingan, penilaian sesi Oke, demonstrasi kontekstual gitu. iya. Diizinkan ya Bu Arum ya? Silahkan silahkan Ya, Bu Diana. baik, terima kasih. Mhm. Baik Bu Arum, apa nih yang akan kita bicarakan pada siang hari ini? Iya, jadi ini ya, kegalauan saya nih sama Iya, murid-murid saya kalau belajar mhm. matematika Bu Diana. Oh gitu? Heeh. Jadi kayaknya matematika tuh momok gitu ya, Hmm, takut gitu. iya, Terus kalau misalnya dikasih penjelasan itu kadang, "Hah? Ini Bu, gantilah Bu, soalnya yang gampang aja Bu," gitu. mhm, Padahal udah kelas 6 ya Bu Riana ya. Itu mhm, mintanya masih yang perkalian sederhana seperti itu. mmm, Kemudian nanti mintanya yang penjumlahan aja Bu, gitu. mhm, Ya jadi saya kepikiran nih, gimana ya supaya anak-anak ini seneng gitu ya, mhm. terus nggak bosan ataupun kalau belajar matematika langsung, "Ya Bu, kok ngitung lagi?" gitu loh. Jadi saya tuh Iya, galau gitu ya. mmm, Wah, apa ini yang oke, salah sama saya nih yang kurang nih gitu, Bu mhm, Diana, mhm, heeh. iya. Baik, saya menangkap tadi Ibu, mempunyai perasaan galau gitu ya, galau Mhm, terhadap anak-anak tentang pembelajaran mhm, matematika gitu, Bu. Ibu mhm, ingin mereka itu ketika belajar matematika senang gitu ya. mhm, Terkait dengan hal ini nih, Bu, eee, kita sesi coaching kita kan hanya 30 menit nih ya, mhm, mhm, mhm. apa nih yang ingin Ibu dapatkan di akhir sesi coaching kita kali ini? Jadi yang pengen saya dapatkan itu yang pertama, saya punya apa ya, media gitu ya, Mhm, kemudian yang bisa nyenengin anak-anak belajar matematika ya Bu Diana mhm, ya, mhm, heeh. Selain itu juga tadi bahwa, "Wah ayo belajar matematika asik nih," gitu. mhm, iya. Jadi anak-anak suka ya dengan matematika gitu. Oke, baik. Jadi di akhir sesi coaching ini Bu Arum ingin mendapatkan, bisa memiliki media gitu, bisa mendapatkan cara gitu Mhm, ya, cara untuk bisa membuat mhm, media untuk menyenangkan belajar anak-anak agar ketika mhm. mereka belajar Iya, matematika itu, wow gitu, senang gitu ya. iya, betul banget Bu Oke, Riana itu seperti itu. baik, menurut Bu Arum nih, apa sih ukuran sukses gitu dari, sesi coaching kita kali ini? Kalau Bu Arum bisa seperti apa? Kalau saya pastinya yang pertama saya bisa, melaksanakan ya, membuat Mhm, media yang pengen saya mhm, buat untuk murid-murid saya ya, mhm, sehingga murid-murid saya mhm. senang belajar matematika tadi itu ya Bu Mhm, Riana ya. Terus pastinya nanti saya bisa membuat macem-macem permainan atau apa ya, gitu mhm, ya ke dalam pembelajaran saya gitu sehingga murid-murid saya itu lebih seneng gitu. mhm. Heeh. Ya, jadi ukuran sukses dari sesi coaching ini adalah, ketika Ibu nanti bisa membuat media agar anak-anak ini, senang belajar matematika Mhm, gitu. Oke Bu mhm. Arum, menurut Bu Arum apa sih pentingnya gitu, Ibu bisa membuat media ini gitu, yang membuat anak-anak senang ini? Iya, pentingnya itu yang pertama pastinya karena namanya anak SD gitu ya, Mhm, sukanya salah satunya bermain ya. iya, Heeh, jadi pentingnya jadi pembelajaran itu diselipkan dengan permainan begitu Bu mhm, Riana. mhm, mhm, Heeh. Setelah itu dengan media ini kan anak-anak jadi melihat realnya gitu ya. mhm, mhm, Ikut ikut berperan gitu ya di mhm, dalam bagaimana membuat medianya itu jadi pembelajarannya itu berbekas ya. iya, Mhm. iya. Jadi Iya. ini ya, agar pembelajarannya ini berbekas pada anak gitu ya, dan Mhm, mereka happy gitu ya iya, selama proses pembelajaran ini. Oke, iya. baik Bu Arum, kalau melihat tadi ya Bu Arum itu punya, keinginan kuat gitu ya, saya menangkap bahwa Bu Arum ingin bisa membuat media yang bisa menyenangkan anak-anak saat belajar matematika itu mereka happy dan, eee, paham gitu ya dengan pembelajaran matematika. Nah, kalau Bu Arum melihat situasi dalam diri Bu Arum sendiri nih, situasinya seperti Mhm. apa nih? Atau Nah, mungkin kalau kalau kita buat situasinya skala nih, skala 1 sampai 10 gitu ya. Kalau 1 itu masih jauh sekali dari, heeh, goal-nya Bu Arum gitu. heeh, Kalau 10 heeh, itu sudah heeh. tercapai. Nah, untuk saat ini, skalanya berapa Bu Arum? Untuk saat ini sih skalanya kayaknya masih di angka 5,5 kali ya, Bu Riana lima ya? koma lima, ya, Mhm, baik. mhm, Lima koma mhm. lima. Gambarannya seperti apa Bu itu?
Jadi 5,5 itu? gambarannya itu pas kita misalnya ngasih pembelajaran ke anak gitu ya Mhm, dengan materi, mhm, misalnya yang deket itu kemarin itu volume gitu ya. mhm, Heeh. Nah, itu aduh gimana ya supaya anak-anak tahu nih volume itu apa gitu ya, Bu mhm, Riana ya. Nah, mhm, kira-kira media apa nih yang mhm, bisa digunakan mhm, supaya anak-anak juga seneng gitu ya. mhm, iya, Jadi skala 5,5-nya itu belum sepenuhnya saya menyediakan mmm, gitu. Jadi belum semuanya saya sediakan media yang benar-benar anak-anak, "Oh, iya ya namanya volume itu isi," gitu ya. iya. Nah itu dari saya tuh masih kurang gitu Bu Riana. Iya, Mhm. berarti gambarannya skala 5,5 ini adalah belum sepenuhnya Ibu bisa menyiapkan, medianya gitu. Terkait dengan Mhm. hal tersebut gimana Bu Arum, perasaan Bu Arum nih? Perasaannya itu ya tadi galau terus Galau, aduh sedih ya maksudnya saya harus sedih. bagaimana bingung gitu ya. Mhm, Mau kemana ini cari apa ya yang mhm, bisa mhm, anak-anak itu kembali, "Oh seneng matematika jangan kalau mhm, matematika lemes," atau ya mhm, matematika lagi gitu loh mhm, Bu mhm. Riana. Mhm. Ya, baik. Saya menangkap adanya perasaan, galau, sedih Mhm gitu ya. mhm. Oke, saya apresiasi nih kesadaran diri dari Bu Arum gitu ya. Oke Bu Arum, terkait dengan goal Bu Arum tadi ya, ingin membuat media yang bisa membuat anak-anak senang dan paham dengan matematika nih. Mhm. Eee, Kalau saat ini kan skalanya masih 5,5. Nah, dalam jangka waktu dekat ini nih, Bu Arum ingin bergeser ke skala berapa? Ya mungkin jangan terlalu jauh kali ya, Mhm, 7 kali ya Bu 7. Riana ya, heeh, 7 Oke, baik. gitu ya supaya Skala nanti 7 ya. mhm. Gambarannya seperti apa Bu skala 7 itu? Jadi skala 7 itu saya mengajak murid-murid saya untuk ikut dalam membuat media gitu ya, Mhm, kemudian ikut andil di dalam pembelajaran saya gitu ya. iya, Jadi semuanya itu dari murid gitu, dari mhm, murid mhm. untuk murid, kembali ke murid gitu loh, Iya, Bu Riana. oke baik ya. Jadi Ibu akan mengajak anak-anak itu membuat media bersama-sama dan nanti digunakan bersama-sama juga gitu Mhm ya. Oke, mhm. kalau nanti skala 7 ini bisa Ibu capai gimana, perasaan Ibu? Wah, pastinya saya seneng ya Bu Riana ya, seneng Mmm, banget itu oke, kan, dari yang iya, 5,5 terus sampai mhm, 7 itu wah bagus banget gitu. iya, Jadi saya seneng pasti ya? seneng gitu ya, bahagia gitu, apalagi jadi murid-murid saya juga, asik nih belajar hari ini nih, bisa gitu. Mhm. Oke, baik Mhm saya menangkap senyumnya Bu Arum nih ya, ketika nanti bisa, mencapai skala 7 itu, eee, Ibu akan seneng gitu, saya menangkap mhm. adanya perasaan bahagia, Iya, seneng gitu ya ketika mhm bisa mencapai skala 7 tadi. Oke Bu Arum, mhm. untuk bisa mencapai goal Bu Arum tadi yang membuat media, yang bisa menyenangkan anak-anak tadi, Mhm. eee, kalau Bu Arum, melihat ke dalam diri Bu Arum gitu, apa sih kekuatan yang Bu Arum miliki gitu? Oke, kekuatan selama ini yang saya miliki ya, Mhm, dari diri saya ya tadi ya, kemauan gitu ya Bu oke, Riana ya, kemauan mhm, dari diri saya untuk bisa, eee, mengajak murid-murid saya terlibat langsung mmm, di dalam pembelajaran, terus iya, saya juga ya belajar Canva gitu ya, mhm, desain mhm, Canva, siapa tahu dari belajar desain Canva itu saya bisa, oh bikin media apa ya dari Canva buat murid-murid saya gitu kan. oke, Heeh mhm. heeh, gitu. Oke, baik. Saya menangkap, kesadaran dari Bu Arum ini bahwa Bu Arum itu, sudah sadar terhadap potensi yang dimiliki Bu Arum, bahwa Bu Arum itu punya kemauan yang kuat gitu ya untuk belajar. Tadi salah satunya adalah belajar Canva gitu. Oke, Mhm. kalau Bu Arum, melihat ke sekeliling Bu Arum gitu, apa sih peluang yang bisa Bu Arum manfaatkan untuk bisa mencapai goal Bu Arum ini? Peluang yang di sekitar saya gitu ya, Iya, mhm, selain dari diri saya sendiri gitu ya, betul, jadi pastinya ada support dari mhm, rekan yang lain ya, iya, gitu. Terus ada dukungan juga kepala sekolah saya gitu ya, iya, mhm, gitu ketika nanti mungkin saya mau nyiapin media ini gitu. Pasti mhm, saya juga minta izin dulu kan ya Bu Riana, mhm, iya, Bu, misalnya mau pakai tempat yang mana gitu, terus mhm. nanti mau main apa dengan, game apa gitu ya Mhm, buat mhm, ke mhm, anak-anak gitu. mhm.
Jadi Oke. dukungan dari warga sekolah lah yang bisa support saya ya, sama Iya. keluarga saya kali ya, Bu Nung. Nanti kalau saya, saya bikin apa, saya Mhm. fokus, kalau keluarga saya nggak dukung, saya nggak bisa bikin nih ya, Bu Iya, Riana ya. betul. Oke, baik. Saya, menangkap tadi adanya support dari sekolah dan keluarga gitu ya, Bu Arum Mhm ya. mhm. Oke, kalau dilihat nih, apa sih tantangan yang mungkin Bu, Arum akan hadapi gitu, terkait keinginan Bu Arum untuk bisa membuat media tadi? Tantangan saya pastinya yang pertama, bagaimana supaya media itu disukai oleh anak-anak ya. Hmm. Heeh. Terus yang kedua tantangan saya menyediakan waktu untuk Hmm. membuat medianya itu ya, Bu Riana Mhm. ya. Heeh. Oke. Itu sih ya. Tadi ya, agar tantangannya adalah membuat media yang bisa disukai oleh anak, dan Bu Mhm. Arum juga memiliki tantangan tentang waktu ya, kapan bisa Mhm. meluangkan waktu untuk membuat media tersebut. Oke, Mhm. Bu Arum, seandainya nih Bu Arum, Bu Arum sudah bisa membuat media yang menarik gitu ya. Nah, kalau Bu Arum dalam posisi anak-anak nih, Mhm. eee, terus yang sudah belajar dengan menggunakan media tersebut, eee, seperti apa gambarannya, Bu Arum? Nah, pertama kalau saya jadi anak-anak, kalau Mhm. medianya menarik, terus Mhm. kita terlibat langsung, Mhm. senang ya, Bu Riana ya. Oke, senang. Jadi senang, terus semangat ya belajarnya nih. Semangat. Mhm. Oh, besok mau lagi main lagi gitu, walaupun Oke. mungkin terselip ada soal-soal matematikanya, tapi Mhm. karena ada game-game mainnya, jadi kayak Mhm. nggak belajar gitu ya. Mhm mhm. Jadi ya itu ngalir aja kayak sekarang Oke. gitu ya, Bu Riana ya, Iya, jadinya ngalir gitu aja anak-anak ya. Mhm. oke. Jadi, gambaran Bu Arum, kalau nanti Bu Arum sudah bisa membuat media yang menarik, anak-anak pasti akan senang gitu, akan Mhm. semangat belajarnya dan Mhm. menarik gitu. Oke, Bu Arum, kalau Bu Arum kembali melihat ke dalam diri Bu Arum, eee, keyakinan Bu Arum seperti apa sih, keyakinan Bu Arum gitu untuk bisa membuat media ini? Keyakinannya ya harus maksimal ya, harus Mhm. diniatkan Mhm. dengan ya setidaknya, 95% gitu ya. Oke. Mhm. Oke, baik, Untuk bisa saya mewujudkannya itu ya, Bu Riana ya. mhm. Oke, saya Heeh. menangkap adanya optimisme nih dari Bu Arum ya untuk bisa, Mhm. membuat media yang menarik ini sampai 95% gitu ya, Bu Arum. Mhm. Iya. Oke, Bu Arum, tadi Bu Arum sudah menyampaikan ya ada, kekuatan, tantangan, peluang, kemudian keyakinan Bu Arum, kemudian juga seandainya Bu Arum jadi anak-anak pasti akan senang. Nah, dari hal-hal tersebut nih, untuk bisa membuat media yang menarik ini, ide apa sih yang terfikirkan saat ini? Idenya sih kalau matematika, kalau kemarin kan saya bikin apa ya, pinginnya ya kalau kemarin udah monopoli, Mhm. pikirannya sih bikin ular tangga matematika, Bu Riana Mhm. ya? Heeh. Ya, Heeh. oke, ular tangga matematika ya, Bu, ya. Mhm mhm. Eee, oke, selain ular tangga matematika nih, ide apa lagi nih yang terpikir? Ide lagi yang dari anak sendiri ya, Mhm. gitu. Jadi misalnya kalau bikin volume gitu, Mhm. ada tuh contoh realnya nanti anak yang bikin gitu ya, Mhm mhm. buat gitu ya, bangun ruangnya seperti apa, anak yang menyediakan seperti itu ya, Mhm. Bu Riana ya? Mhm. Mhm. Oke, tadi sudah Heeh. ada, 2 ide ya, ular Heeh. tangga matematika, kemudian, media dari anak sendiri ya tentang Mhm. menghitung volume gitu. Mhm. Jika ada ide lain lagi yang bisa ditambahkan, apalagi nih Bu Arum? Ah, apalagi paling pakai game kali ya, game Game? game Mhm. ini ya kayak Kahoot gitu ya, Bu Riana ya? Mhm. Heeh, Game? itu Mhm. ya game online gini ya, Oh, main game gitu, online ya. heeh. Tapi diselinginya di dalamnya soal tentang matematika. Mmm, Heeh. oke, tentang game online ya. Eee, Mhm. dari sekian ide yang Bu Arum sampaikan nih, menurut Bu Mhm. Arum ide mana nih yang, menurut Bu Arum paling paling memiliki dampak yang besar gitu bagi pencapaian goal Bu Arum nih, dari ketiga ide tersebut? Oh,
Kalau dari ketiga ide tersebut, saya rasa sih yang ular tangga ya. Ular Jadi tangga. karena selain dari permainan istilahnya kayak permainan tradisional gitu ya, Mm-mm. membangkitkan lagi anak-anak Iya. supaya ingat budaya Mm-mm. permainan-permainan gitu. Kayaknya itu sih Bu Diana. Jadi lebih baik ke yang Ular ular tangga tangga ya aja yang ya. paling memungkinkan gitu. Mm-mm. Untuk bisa mewujudkan nih media ular tangga tadi, sumber daya apa sih yang Bu Arum butuhkan gitu? Sumber daya yang pertama, eh pas itu kan bisa saya dapetin bisa buat dari Canva ya. Saya Mm-mm. memanfaatkan Canva Bu Riana Iya. ya. Mm-mm. Heeh, jadi desainnya itu saya buat di Mm-mm. Canva gitu. Mm-mm. Nanti kalau sudah jadi kepikiran nih kayaknya dicetak. Mm. Heeh. Cuman juga bisa buat game online juga ya. Jadi Iya. bisa nih dua nih jadi bisa dua malah Bu Riana Mm-mm. ya. Heeh, jadi yang pertama itu bisa dicetak. Mm-mm. Ya, Dicetak jadi ya. terus yang kedua nggak usah dicetak, Mm-mm. ditayangin gitu kali ya pakai Mm-mm. infocus gitu ya ke anak-anak. Mm-mm. Nanti Iya. dadunya anak yang bikin sendiri ya, Mm-mm. kan itu juga belajar jaring-jaring kan jadinya ya. Mm-mm. Iya Heeh, betul. nanti ketika lempar ada berapa, oh jalan, nanti di jalan ini ya gitu bisa tuh ya. Heeh, Bu Rina tuh dua bisa ya. Iya. Mm-mm. Baik, saya menangkap bahwa tadi ya Ibu bisa melakukan idenya ular tangga baik yang dicetak maupun untuk game online gitu ya. Mm-mm, Ular tangga mm-mm, matematika yang dicetak dan untuk game online. mm-mm. Oke Bu Arum, seperti apa sih? Kapan ya? Kapan Bu Arum akan melakukan itu semua? Kalau kapan kayaknya kalau desainnya bisa saya cicil dari habis ini kali ya nanti ya. Di sini Ya ya. nyicil ya kan. Buat desain kan kayaknya juga nggak waktu yang sebentar ya Bu Riana Iya ya. betul. Heeh, heeh. Jadi kalau misalnya sekarang nyicil berapa kota, besok itu nyicil lagi gitu ya. Heeh, heeh, Oke, heeh. baik. Iya Saya bisa menangkap ide. semangat nih ya Bu Arum ya, Heeh, akan heeh. memulai sekarang ini mulai nyicil desainnya gitu ya. Mm-mm, Oke mm-mm. Bu Arum, seperti apa sih komitmen Bu Arum untuk bisa melakukan langkah aksi tersebut untuk membuat game ular tangga yang online maupun yang dicetak tadi? Yang pertama komitmen pasti, aduh saya butuh pengingat ya. Iya. Mm-mm, Hmm. butuh pengingat. Hmm. Kemudian eh, waktu ya, Hmm. bagaimana iniin waktu saya gitu Hmm. supaya apa yang akan saya lakukan ini buat desainnya ini bisa lebih cepat gitu ya, Hmm. terus bisa Oke. langsung bisa saya kasih ke murid-murid saya gitu Bu Iya. Riana. Iya. Heeh. Baik, terima kasih nih Bu Arum ya. Bu Arum Mm-mm. butuh pengingat gitu ya untuk bisa Mm-mm. melakukan ini semua. Oke Bu Arum, kita sudah sampai di akhir sesi coaching kita nih ya. Apa nih kesimpulan yang bisa Bu Arum dapatkan dari sesi coaching ini? Jadi terima kasih banyak loh Bu Riana ini. Jadi saya Iya, kepikiran buat media ke anak-anak ya. iya, Jadi media yang nanti akan saya buat ke anak-anak tuh medianya ular mm, tangga. Ular iya, tangga ini bisa saya cetak, bisa dimainin secara live langsung dengan iya, anak-anak. Terus yang kedua bisa online ya. iya, Gitu. Jadi saya ingin jadi kekhawatiran saya di awal tadi ya mm, supaya anak-anak seneng belajar matematika mm. bisa teratasi gitu ya dengan membuat media tadi Bu Diana ya ular tangga. Oke, baik. Terima kasih Bu Arum atas kesimpulannya ya. Sama-sama Bu Diana. Saya ya, saya sebagai coach di sini mendoakan ya, mendoakan Bu Arum semoga seluruh ide-ide yang tadi Bu Arum sampaikan bisa Bu Arum eksekusi dengan baik gitu ya, bisa segera Amin. membuat media pembelajaran yang menarik dan saya doakan juga anak-anak semakin semangat, semakin bahagia gitu ya belajar di kelas Bu Arum. Amin. Oke, Terima kasih Bu terima kasih Diana. Bu Arum. Insya Allah Sama-sama. nanti saya tunggu perkembangannya nih Bu Arum. Siap, Kapan nih nanti kita kita ketemu lagi ya. ya, kapan kita bisa melakukan Kalau sesi udah coaching selesai berikut? mungkin ya Ya, boleh. minggu depan gitu ya. Oke, Kalau udah boleh. selesai Nanti laporan dulu nih medianya nih seperti ini udah jadi gitu ya, Bu oke. Diana ya. Baik, Mm-mm. saya siap untuk mendengarkan nih
cerita yang menarik dari Bu Arum, bagaimana hasil dari pembelajaran menggunakan media ular tangga online maupun yang dicetak. Terima Oke, kasih Bu Arum, sampai sama-sama Bu ketemu Riana, terima di kasih banyak. pertemuan coaching sesi berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di Masya sini Allah. ya, Barakallah. Ini gimana ya teman-teman? Di rumahku lagi hujan deras banget sama plus di ada sini juga geluduk. hujan Gak deras apa-apa sekali nih, di nanti sini. suara geluduknya masuk. Gak apa-apa ya, Gak apa-apa situasinya ya. seperti ini kita Sama, Ya, nikmati aja lah. baik. Ya, Bismillah, kita lanjut ya. ya. iya. Baik, yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan ke Bu Arum dulu ya. Gimana Bu Arum, perasaan Bu Arum saat di coaching dengan Ibu Riana? Kira-kira ada ide-ide apa aja nih yang muncul tiba-tiba pada saat di coaching tadi? Iya, tadi Yang perasaannya sebelumnya tidak ada. tadi perasaannya tuh, wah deg-degan juga ya, aduh ini deg-degan gitu ya. Terus habis itu ya alhamdulillah lega gitu ya, karena dengan di coach tadi saya jadi kepikiran nih mau buat media permainan ular tangga Bunung buat anak-anak saya ya di kelas ya, khususnya buat ngajarin matematika. Mhm. Alhamdulillah, berarti dapat temuan baru ya, kita Iya, bikin mainan baru ya. bikin mainan baru nih. Alhamdulillah. Mm-mm. Semoga apa yang direncanakan tercapai ya Bu ya, dan Amin. pembelajarannya jadi lebih menyenangkan. Oke, amin amin. Amin. Kemudian selanjutnya itu saja Bu Arum ya. Ya, terima Saya kasih selanjutnya Bunung. ke Ibu Riana. Ibu Riana Masya Allah, Subhanallah, Barakallah, keren banget. Saya Ya, pengen bisa seperti Ibu Riana. terima Subhanallah kasih. ya, dari tadi, dari, harapan pertama pengen bisa full di present, kemudian, pertanyaan yang berbobot, yang apa, mencakup rasa, itu kayaknya semuanya sudah muncul semua deh, Bu. Udah keren banget gitu ya, dari apa namanya, runtut gitu loh dari awal gitu, digali dulu, terus dari hasil penggalian itu kemudian dikembangkan, diarahkan untuk membuat apa gitu ya, ih keren banget. Kemudian kalau di sini sih, saya ngelihat nggak ada yang perlu ditingkatkan ya, semuanya sudah oke. Saya nggak lihat ada sesuatu yang perlu ditingkatkan lagi dari Bu Riana, cuma mungkin ada satu nih catatan saya, tadi pada saat Ibu Arum menyampaikan bahwa beliau akan membuat, media permainan ular tangga, di situ mungkin ada sedikit yang belum digali, karena kan di Mhm, awal tadi Bu Arum menyampaikan bahwa dia ingin membuat alat peraga yang dibuat oleh siswa, digunakan bersama gitu ya. Nah, mhm, mhm. di situ, Ibu Rena tidak menanyakan, eee, untuk membuat media ini letak kebersamaan atau kontribusi siswanya itu di mana, gitu Iya. loh, heeh. Cuma itu aja sih, kalau overall mah udah okelah, subhanallah keren. Iya, terima kasih Keren Bu keren Bu Riana. Nung masukannya. Ya, terlewat ya tadi itu yang harusnya Iya hanya itu ditanyakan. aja, yang lainnya Baik, sudah oke banget. ya, baik. Duh, Oke, semoga ya. saya bisa seperti Bu Riana. Oh, lebih baik insya Allah Bu Nung bisa lebih baik. Bu Riana kayaknya udah terbiasa ya, Eh, masih belajar Bu. sudah Udah dilaksanakan terbiasa coach. sepertinya di sekolahnya ya. Iya, Masya Allah. Baik baik baik. Yuk kita lanjut ke yang berikutnya ya. iya. Oke. Sudah ini udah lanjut? Lanjut? Insya Allah Ya, itu saja kalau dari ya. saya, Terima kasih Bu applause Nung, buat Mas. Bu Arum dan Bu Riana, Ya, terima kasih keren Bu Nung. banget. Oke. Ya lanjut ke Lanjut yang nih. ketiga ya. Ya, Ya, jadi Bu Nung jadi sekarang coach. coachnya Bunung ya? Ya. Kok ngeri ya? Kok ngeri. Duh, bismillah, semoga bisa. Oke, sudah siap nih? Baik-baik, insya Allah. Jadi observernya saya. Oke, saya start. Oke, ya. Sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bentar-bentar saya mohon maaf, bentar dulu baterainya low. Ya, disiapkan dulu Bu. Silakan Bu. Oke, maaf ya. Oke.
Hmm, baterainya low ternyata. Oke, ya kita ulangin kembali ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunung dan Buriana. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore, Bu. Iya, bagaimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat. iya, oke. Nah, di sini saya eh, Bu Arum ya akan menjadi supervisor pengamat buat Bunung dan Buriana ya. Ini coachnya siapa nih coachnya? Saya, Oke, Bunung. Oke, jadi sama Bunung dulu ini ya Buriana ya. Oke, Ya. Bunung, untuk hari ini kita akan saya sebagai pengamat ya untuk Bunung ya. Jadi Bunung tapi jangan tegang. Kayaknya deg-degan nanti loh oke. ini. Deg-degan iya. Jadi di sini saya mengamati ya kegiatan coaching Bunung gitu ya. Kemudian saya ingin menanyakan nih, Bunung yang ingin ditingkatkan dari kompetensi coaching kali ini apa nih? Mhm. Yang pasti sih pengennya semua berkembang, Bu. Cuma Mm-mm. yang jadi fokus saya di sini adalah yaitu, membuat pertanyaan yang runut dan berbobot gitu ya. Oke. Kadang, saya tuh suka nggak matching gitu ya antara Heeh. pikiran sama mulut gitu ya. Kadang pengen iya, maksudnya saya tuh pengennya ngomongnya ini, tapi kenapa keluarnya jadi begitu gitu loh. Ini masih PR banget buat saya. Oke, 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 oke. Jadi yang pertama ingin membuat pertanyaan yang runut dan berbobot gitu ya, Iya, Bunung ya. insyaallah. Oke. Nah, tapi dari dua kompetensi itu, kira-kira yang pengen sekali Bunung tingkatkan yang mana nih? Yang Yang runut pengen mungkin yang spesifik. runut dulu kali ya, Bu, ya? Heeh. Oh, yang Yang runut gitu ya. dulu, heeh. Heeh. Kadang, saya tuh kadang berpikirnya tuh loncat-loncat gitu loh, Bu, nanti udah ke Oke, sana oke. entar balik lagi ke sini. Nah, ini yang masih progres banget buat saya PR. Oh, berarti ini aktif ya. Loncat sana, loncat sini aktif gitu ya. Loncat-loncat. Makanya Oke, jadi jadi guru yang penggerak pengen ya, Bu, biar spesifik, bergerak terus. spesifik yang ingin dikembangkan yang paling utama adalah membuat pertanyaan yang berbobot dan runut ya. Runtut ya. Insyaallah. Oke, heeh. Jadi kalau nanti nih indikatornya nih Bunung dari percakapan coaching nanti jika berhasil seperti apa? Iya, mungkin nanti dari hasil observasi Bu Arum itu akan jadi evaluasi buat saya gitu, karena Mm-mm. kan saya sendiri nggak sadar ya Bu ya, Mm-mm. apakah saya sudah runut, apakah saya loncat-loncat gitu. Jadi Oke. mungkin nanti dievaluasi saja Ibu. Oke, baik. Jadi oke, kalau begitu supaya waktunya juga tidak terlalu lama di saya sama Bunung ya. Jadi silahkan nanti dimulai untuk coachingnya ya. Jadi silahkan langsung ya. Saya tapi izin tetap di sini ya, Bunung sama Bu Riana ya. Monggo Ibu. Iya, jadi izin tetap di sini. Saya ya anggap aja gambar lagi gerak-gerak ini nggak apa-apa. Ya, silakan Bunung. Bisa Baik, dimulai. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Riana, Waalaikumsalam, Gunung. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Gunung. Alhamdulillah, bagaimana kondisi kelas hari ini Bu? Kelas saat ini lagi ujian, Bu. Aman sih, aman terkendali. Oh, Ya. Masya Allah. Terus untuk kepulangannya gimana, Bu? Apakah pulang lebih cepat atau biasa? Iya, kalau anak-anak tadi pulang jam 11 sudah pulang. Kalau guru-guru pulang Mhm. jam 2. Ini saya masih di sekolah nih, standby di sekolah Oh, nih. Masya Nunggu Allah. sampai agenda ini Semangat. selesai. Semangat, insya Amin. Allah, Mudah-mudahan Gunung. segera Ya, selesai ya, Bu ya. Jadi amin, Ibu biar bisa segera kembali bersama keluarga di rumah. amin. Ya, terima kasih, Baik. Gunung. Ya. Untuk kegiatan coaching kita kali ini, kira-kira apa nih yang ingin Ibu bagi kepada saya? Kira-kira apa yang ingin di-sharing nih? Iya, gini Bu Nung, saya itu ingin berefleksi ya terhadap Mhm, diri saya. Saya itu kemarin tuh sudah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSE ya. mhm, Pembelajaran
bersosial emosional ya, itu udah saya lakukan. Saya ingin meningkatkan lagi Bu dari apa yang sudah saya lakukan kemarin. Kemarin itu saya sudah satu materi tentang transformasi gitu ya. Saya di situ ada 4 subbab materi, ada rotasi, refleksi, dan lain-lain. Pokoknya ada 4. Itu saya bagi anak-anak menjadi 4 kelompok dan mereka memilih materi mana yang mereka paling sukai gitu. Saya tampilkan itu keempat materi itu. Mereka silahkan pilih mana yang paling disukai dan kemudian mereka bekerja secara kelompok membuat presentasi gitu ya tentang materi tersebut, konsep-konsepnya seperti apa, kemudian contoh soalnya seperti apa, kemudian mereka presentasi satu kelompok per kelompok gitu. Kemudian saya juga berusaha untuk menampilkan pembelajaran yang ber-KSE gitu ya. Saya mulai menerapkan mindfulness gitu, belajar mindfulness ke anak-anak. Kemudian pada saat mereka berkelompok juga saya mengamati bagaimana mereka bergotong royong, bekerja sama di dalam setiap kelompok tersebut. Jadi seperti itu ya Bu Nung yang sudah saya lakukan. Di terakhir juga saya memberikan penugasan produk yang berbeda-beda di antara setiap kelompok tersebut, terserah ya sesuai dengan minat mereka masing-masing. Seperti itu Bu Nung. Saya ingin lebih meningkatkan ya. Baik-baik. Kalau boleh saya tahu, ini berarti dalam satu kegiatan itu ada 4 kegiatan yang berbeda ya, Bu, ya? Ya, tapi dalam satu waktu. Jadi setiap kelompok itu mereka berdiskusi di tema yang mereka pilih gitu. Kemudian mereka secara bergantian berpresentasi di hadapan semua kelompok sehingga walaupun mereka memilih satu subbab, tapi pada akhirnya mereka akan menyimak semua bab gitu. Akhirnya semuanya bisa Oh. bisa mempelajari semua subbab tersebut secara menyeluruh. Walaupun memang bukan dia yang membuat konsepnya, mereka menyimak gitu. Seperti itu. Berarti kalau begitu ini bentuk kegiatannya sebenarnya dalam satu bab, cuma mungkin di dalam bab itu ada 4 Subbab, 4 ada subbab ya. 4 subbab. Nah, subbab inilah yang kemudian Ibu buat, atau dibagi menjadi kegiatan berdiferensiasi tadi itu ya, Betul, Bu, ya? betul Bu. Oke. Terus, di kegiatan berdiferensiasi itu, ada berapa KSE yang Ibu kembangkan? Ada yang saya kembangkan utamanya ada 2 sih ya. Tadi ya, tentang mindfulness, kemudian tentang bekerja sama, bergotong royong gitu, saling menghormati gitu dengan teman. Berarti Itu KSE ini berlaku untuk 4 kegiatan tadi itu ya, Bu, iya ya? betul, betul. Terus dari yang sudah Ibu laksanakan tersebut, apa namanya ya, keberhasilan yang Ibu rasakan nih ada di skala berapa nih? Kalau misalkan skala 1 yang terendah dan kalau 10 yang tertinggi? Ya, kalau dari testimoni anak-anak sih mereka senang ya, mereka senang tentang pembelajaran yang saya lakukan ini, mereka merasa diberikan kebebasan gitu untuk memilih materi yang mereka sukai gitu. Jadi mereka tidak terbebani dengan sesuatu yang tidak mereka sukai. Akhirnya mereka kan kelompoknya juga terbentuk dengan sendirinya dengan adanya 4 Oh. materi, mereka milih sendiri-sendiri. Nah, dari testimoni anak-anak mereka sih senang. Kalau saya nilai keberhasilannya sih mungkin bisa skala berapa ya, 7,5 mungkin ya, Bu, ya. Masya Iya. Allah, luar biasa, keren Bu Riana. Terus tadi kalau Bu Riana sampaikan ingin membuatkan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, Betul, berarti, betul. sampai skala berapa nih yang ingin Ibu, capai? Iya, saya pengennya di skala 9 ya, Bu, ya. Masya 9. Allah, amin. Mudah-mudahan, setelah coaching ini nanti bisa ditemukan formulasi-formulasi yang bisa mencapai angka 9 ya, Bu, ya? Betul. Amin, amin ya. Amin, baik. Dari kegiatan yang kemarin itu tuh, Bu, menurut Ibu, ada tantangan apa aja sih yang di sana yang Ibu temukan? Iya, tantangan yang saya hadapi adalah pertama masalah waktu ya. Saya punya
punya 2 jam pelajaran. Ternyata untuk Mhm. melakukan pembelajaran yang model seperti itu, karena kan setiap kelompok harus presentasi tentang, Betul. konsep-konsep yang sudah mereka diskusikan di kelompok, kemudian, mereka Mhm. juga memberikan contoh soal, menjelaskan ke teman-temannya gitu. Mhm. Itu 2 jam pelajaran itu nggak cukup dan pada Mhm. akhirnya saya, sampai nambah gitu, minta jam, berikutnya dari Mmm. jam teman gitu. Itu Mhm sih mhm tantangan yang mhm. saya lakukan, ya mungkin saya masih belum, tepat untuk mendesainnya, mungkin harus dibuat lebih lebih efektif lagi, seperti itu. Baik. Berarti di sini kemarin, sudah mendapatkan dukungan dari, sekitar ya, Bu, ya? Alhamdulillah sih, kalau dari sekitar Mhm. ya dari sekolah malah justru mendorong terus ya, mendorong Oh, kami Masya guru-guru Allah. untuk terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, Mhm. dan ber-KSE ini gitu. Bahkan, sekolah Mhm. juga, "Tolong divideoin Bu Riana," gitu. Pengawas Masya juga kan Allah. pengawas kan juga minta gitu, pengawas Mhm. kayaknya juga sedang ada tugas untuk mengamati, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya juga diminta juga gitu untuk "Bu, yang sudah membuat pembelajaran berdiferensiasi, tolong Mhm. di-upload di sini," gitu ya. Sepertinya pengawas saya Aha. sedang ikut lomba atau apa gitu ya. Jadi Oh. memang ya alhamdulillah saya juga dapat, masukan gitu ya dari tapi belum belum dapat, beliau baru minta tapi Mhm. belum memberikan masukan sih sampai Oh, saat belum ini. keluar feedback-nya ya, Bu, Feedback-nya belum, ya? iya. Oke, Iya. baik. Kemudian kalau dari respon, lingkungan sekitar terhadap Mhm. pembelajaran yang kemarin gimana, Bu? Apakah, mereka sudah akan mulai mengadopsi kegiatan tersebut? Iya, kalau respon dari teman-teman kebetulan kan videonya itu saya share di grup grup sekolah saya ya, Bu, ya, grup Mhm guru-guru. mhm Saya share di situ, kemudian, saya berharap teman-teman juga terinspirasi dari apa yang sudah saya lakukan gitu. mhm Alhamdulillah sih responnya baik gitu, teman-teman, mhm ya memberikan apresiasi, ya mau menonton video saya gitu ya. mhm Terus mhm mereka bahkan dari pihak sekolah langsung meminta saya gitu, meminta saya, mhm "Bu Riana tolong nanti ini ya dari, wakil kepala sekolah bidang kurikulumnya, Bu Riana nanti tolong kasih pelatihan teman-teman ya untuk tentang pembelajaran berdiferensiasi." Nah, insya Allah dalam waktu dekat akan mhm. dijadwalkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, walaupun memang saya sadar betul bahwa saya ilmunya masih sedikit sekali gitu dan itu juga Masya baru Allah. menerapkannya baru ya belum sering gitu, baru beberapa Aha, kali aja, aha seperti itu. aha. Responnya bagus dari sekolah sampai Luar meminta biasa. apresiasi. Berarti di sini, ada support dari lingkungan sekitar, Betul. kemudian keinginan besar Ibu untuk terus meningkatkan, pembelajaran diferensiasi yang mencakup KSE ini ya, Bu, Iya ya. betul. Nah, terus, adakah, apa namanya, rencana ke depan Ibu apa nih untuk meningkatkan dan untuk mencapai poin 9 ini? Iya, rencana saya akan terus mencari inspirasi ya, Bu, ya, gunungnya. Mhm, Saya akan mencari inspirasi dari berbagai sumber gitu ya, bisa dari mhm, YouTube, mungkin yang paling mhm. mudah sih dari YouTube ya, saya akan melihat Baik. contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang bisa Mhm. saya adopsi, kemudian saya juga, pengen bisa berdiskusi dengan teman-teman banyak, mungkin nanti dengan Bu Nung juga yang Oh, sudah Masya menerapkan juga, Allah. dengan Bu Arum, dengan Ibu Pepe ya, dengan Bu Sumarmi, Bu Tias, dengan Insya Pak Lalu dan, Allah. teman-teman semua di CGP maupun di, beberapa komunitas pendidikan saya ingin bisa mendapatkan inspirasi dari teman-teman semua. Kemudian saya Mhm, juga, pengen menggali mungkin dari berbagai sumber ya, dari buku-buku gitu ya, seperti mhm apa, mhm. proses pembelajaran berdiferensiasi itu dan ber-KSE ini ya, itu yang bisa saya gali lebih dalam, lebih kreatif itu seperti apa. Mhm Saya akan terus mhm. mencari inspirasi itu dan, Heeh, coba saya terapkan di kelas gitu, Bu. baik. Kalau yang kemarin sudah Ibu lakukan kemarin itu pembelajaran diferensiasinya di bidang studi apa, Bu? Kebetulan saya memang mengajarnya hanya matematika, Bu, di bidang Oh, matematika, baik. ya. Untuk ke depannya kira-kira berarti masih matematika lagi atau bagaimana nih, Bu, Iya rencananya? iya pasti matematika sih karena saya Masih matematika ya ya, karena karena khusus di memang sana? saya guru bidang studi di bidang matematika, iya. Mhm, baik. Dan ini menjadi tantangan, tersendiri buat saya karena ya, matematika merupakan pelajaran yang cukup, tingkat kesulitannya cukup tinggi ya, ketika Betul. saya harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya
ya harus banyak trik gitu, harus banyak trik untuk membuat mereka terstimulasi untuk bersemangat belajar dengan metode ini, itu sih, Bu. Baik, kemudian rencana Ibu ke depannya tadi kan ingin mencapai nilai 9 ini tadi dengan Iya, searching gitu ya, kemudian mhm, juga berkonsultasi dengan sesama teman CGP, dengan mhm, Bapak, fasilitator, dengan Ibu mhm, PP dan teman-teman iya, keseluruhannya gitu ya, mhm, Bu, ya. Nah, iya betul, apa tuh namanya, kira-kira nih kalau untuk, penanaman konsep gitu, apakah, mhm, bisa juga nanti, rencana Ibu ke depannya mau bentuknya seperti apa nih? Apakah, bentuk diferensiasi yang seperti apa untuk momen penanaman konsep? Karena kan otomatis kalau penanam konsep itu kan berarti memang konsep yang masih awal banget, mhm, mhm, yang belum diketahui siswa mhm. gitu. Nah, rencananya untuk menanamkan konsep dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, rencananya gimana, Bu? Iya, untuk penanaman konsep apalagi untuk matematika ini memang, eee, terkadang ya saya nggak bisa langsung menyuruh anak-anak untuk langsung menggali sendiri gitu ya. Mhm, Ya mungkin saya, menggalinya itu tetap dengan media gitu, media misalnya, mmm, saya setelkan dulu video tentang konsep baik, pembelajaran itu dulu atau mungkin saya minta anak-anak untuk membaca membaca referensi dulu yang sudah disiapkan, seperti itu ya, mhm, atau mungkin juga bahkan mhm, mungkin saya, harus memberikan konsep dasarnya dulu gitu, karena memang, mhm, matematika itu kan anak juga, apa ya, kalau misalnya nanti sampai konsepnya salah, itu jadi betul, berabe gitu. Jadi tetap saya harus memberikan konsep dasarnya dulu, nah nanti untuk mhm, penggalian lebih dalamnya, lebih, pemahaman mereka untuk bisa memahami lebih dalam, mereka akan saya, tadi ya, berikan pembelajaran yang sifatnya lebih mandiri, seperti itu. baik baik, luar biasa Mhm, sekali. Kemudian Ibu, untuk dukungan ke depannya nih, mhm, selain tadi dari teman sejawat, mhm, pimpinan gitu, nah mhm. kira-kira ada, apa namanya ya, orang-orang mungkin di sekitar Ibu yang juga bisa membantu Ibu untuk menjalankan program mencapai nilai 9 ini? Iya, yang bisa mendukung saya mungkin teman-teman satu mapel ya, maksudnya satu Oh, mapel di baik. kemudian saya kan, di sekolah saya duduknya itu sudah per mapel gitu, Oh, misalnya guru matematika IPA. Nah di situ, mhm, saya butuh ya dukungan mereka mhm, gitu, sharing mereka bagaimana nih mhm, teknisnya, lebih ke teknis ya. Mungkin mhm, kalau tadi saya diskusi dengan, teman-teman yang lebih luas itu kan, inspirasinya. Nah saya mungkin mhm, untuk lebih teknisnya saya akan, ngajak mereka ngobrol nih, kalau saya punya, ide seperti ini, masukannya apa gitu, yang bisa mhm, langsung saya terapkan. Jadi teman-teman satu rumpun, pelajaran satu rumpun itu yang, insya Allah mhm. bisa mendukung saya, gitu. Baik, berarti tadi, selain tadi ya dari ada, teman sejawat, kemudian Mhm, ternyata Ibu punya teman-teman yang satu rumpun gitu ya, jadi betul. sehingga enak ya untuk komunikasinya, Iya, untuk bisa meramu gitu ya, iya, kegiatan apa sih yang bisa, lebih menarik, yang berhubungan dengan iya, diferensiasi dan ber-KSE mhm, pula gitu mhm, ya. Nah, untuk rencana yang akan Ibu lakukan ini, karena kan sekarang mhm, kita sudah berada di akhir semester nih Bu ya, betul, betul. heeh. Kemungkinan akan dilaksanakan kapan ini, Ibu? Iya, mungkin di awal semester depan ya, untuk Mhm. pelaksanaannya di awal semester depan, tapi untuk, mencari inspirasinya dari sekarang. Baik, Mhm, nanti insyaallah ini program akan dilaksanakan di awal semester depan ya. mhm, mhm. Kemudian untuk frekuensinya sendiri, Ibu rencananya bagaimana untuk pelaksanaannya? Apakah di seluruh pembelajaran akan Ibu terapkan atau bagaimana Mhm. rencananya? Rencananya sih saya juga tidak ingin muluk-muluk ya, Bu, ya, harus semua pembelajaran harus berdiferensi. Saya Mhm, mengalir aja dulu mhm, dan, ya saya nanti akan coba petakan materi-materi mana yang mhm, memungkinkan untuk dilakukan mhm, pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSE. Kalau untuk KSE sih mhm, mungkin bisa ya diselipkan di setiap materi. Nah, untuk mhm, berdiferensiasi ini kan butuh dipetakan dulu, mhm, dipersiapkan medianya dan lain sebagainya. mhm, Nanti saya akan saya akan pilih gitu ya. Mungkin tidak mhm. harus setiap materi berdiferensiasi, tapi, minimal di setiap bab ada gitu, Bu. Baik, Iya, kemudian rencana ke depannya untuk KSE-nya sendiri apakah, kelima-lima KSE-nya itu akan dikembangkan? Karena kan kemarin yang sudah dikembangkan mhm, 2 atau 3 iya, KSE gitu ya. mhm, Nah, iya. apakah ini akan berkelanjutan atau disesuaikan dengan, kegiatan yang, direncanakan tadi yang berdiferensiasi?
Iya, kalau untuk yang ber-KSE nanti saya akan sesuaikan dengan kegiatannya ya, Bu, ya. Kalau misalnya kemarin sudah 2 gitu ya, misalnya mindfulness, kehadiran sepenuhnya dan, gotong royong gitu ya, nilai-nilai itu mungkin besoknya lagi yang mana lagi gitu ya, yang bisa saya, tapi nggak harus setiap pertemuan itu 5-5-nya ada, mungkin Baik. bergantian setiap pertemuan itu ada 2 atau 3 KSE yang bisa saya kembangkan, gitu. Baik, subhanallah. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ya, tadi membuat ke pembelajaran berdiferensiasi KSE ini, apa namanya, bisa dilaksanakan di semester 2 nanti, Amin dengan amin. bekerja sama dengan teman sejawat, Amin terutama dengan amin. teman yang satu, subjek ya, yang Iya satu betul. rumpun. Iya Mudah-mudahan betul. dari situ nanti akan lebih banyak ide-ide yang muncul ya, Bu, ya. Amin amin. Nah, dengan kekuatan, dengan harapan Ibu yang besar untuk mencapai Mhm. hal tersebut, saya yakin apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana Ya, amin dan amin. bisa Terima kasih Bu Nur, tercapai. ya. Baik, kemudian, kapan nih kira-kira kita bisa, atau saya bisa mengetahui progres dari, program yang sudah Ibu laksanakan nanti di semester 2 ini? Iya, mungkin karena saya baru akan melaksanakan laginya semester awal ya, Januari awal ya, mungkin Mhm. nanti di pertengahan Januari mungkin ya, Bu, ya, kita baru bisa Mhm. ketemu lagi apakah saya Mhm. benar-benar melakukan, rencana aksi ini ataukah sekedar hanya omongan saja gitu, itu. Baik, Masya Allah. Lalu kira-kira siapa nih yang, apa namanya, yang akan membantu Ibu untuk memantau keterlaksanaan rencana Ibu ini? Ya, saya berharap Bunung bisa memantau saya ya nanti, Masya karena Allah, siap. Bunung bisa, tahu rencana saya ini gitu, saya berharap nanti, Mhm. di pertengahan Januari Bunung bisa menanyakan saya kembali apakah saya benar-benar melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSE ini, Masya gitu. Allah, amin, Masya Allah. Terima kasih atas kepercayaannya. Baik, Sama-sama Bu Bunung. Riana, untuk yang terakhir, kira-kira dari hasil pertemuan kita kali ini apa nih yang bisa Ibu simpulkan? Iya, saya, menjadi semakin bersemangat untuk, terus mendesain pembelajaran saya menjadi berdiferensiasi dan ber-KSE, dengan cara tadi ya, mencari inspirasi dari berbagai sumber, dari YouTube, Mhm. dari teman-teman CGP, teman-teman sejawat, teman-teman, di MGMP, dan juga saya akan menggali dari buku-buku yang bisa saya pelajari. Dan terima kasih juga ini Bu Nung sudah mengeksplor, apa yang ada di pikiran saya dan apa yang ada di benak saya. Terima kasih Bu Nung. Sama-sama Ibu, semoga pertemuan kali ini membawa berkah dan manfaat Amin amin. ya. Baik, Mhm, kita cukupkan sampai di sini. Terima iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sukses Bu Riana. wabarakatuh. Sukses, Mohon terima maaf kasih lahir Bu batin Nung. kalau ada Ya, salah terima hilafnya. kasih. Sampai ketemu Ya lagi. ya, sampai ketemu. Terima Oke. kasih Bu Arum, monggo. Suaranya masih di-mute. Di-mute Bu. Oke, maaf ya, seru sekali loh hari ini. Maaf, tadi saya agak kelempar, jadi saya ganti device ini. Iya, nggak Networknya apa-apa. mati, mohon maaf ya. Iya. Tapi udah saya langsung ngikutin kembali, langsung pakai headset dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya nih, Keren ya, Masya Mbak. Allah. Iya, saya mau Senang nanya dulu melihat nih. diskusinya luar biasa. Ya, Bu. Saya mau nanya dulu Keren, nih ke keren, Bu. keren. Terima kasih Bu Marwi. Ke Bu Riana nih, Makasih Bu. bagaimana Bu Ayo udah Riana? beneran kesannya. Iya, gimana Bu Arum? Perasaannya Iya. setelah di coaching sama Bunung tadi bagaimana? Perasaan saya menjadi, termotivasi kembali ya Bu Arum Oke. ya. Yang kemarin saya berpikiran, "Ah ribet amat sih ya ini, pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSE ini." Tapi dengan sesi coaching ini saya menjadi, semangat kembali untuk terus belajar, terus menggali apa-apa saja ya yang bisa saya lakukan gitu untuk bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dan ber-KSE ini. Itu Bu yang Ya, saya rasakan. alhamdulillah. Ya, semoga bisa Ya. terus ya melaksanakannya ya Bu Riana ya. Ya, Ya, terima saya kasih lanjut Bu ke Nung, Bunung keren ya. pokoknya. Ya, ke langsung ke Sama-sama. Bunung ya. Saya lagi Ya. belajar ini. Ya. Sebentar Bunung. Bunung sendiri bagaimana tadi yang sudah Eee dilaksanakan Bunung?
kita Aku kayak mengcoaching ngerasa ada yang loncat tapi nggak banyak sih kayaknya ya, yang loncat nggak banyak. Kemudian jadi tadi di ending-ending sempet agak Ininya nge-blank gitu remote. ya, Iya, iya. mau ngomong apa Oh gitu, gitu. kalimatnya tuh Oh, nyarinya Mas. kayaknya Iya susah deh. gitu yang pas Nah, gitu. Akhirnya oke. keluarnya ya begitu deh, Bu. Oke, ya, ya. Jadi di catatan saya juga gitu ya, Bunung ya. Ya, tapi selebihnya bagus ya, Bunung ya, sudah melaksanakan tadi ya apa untuk melaksanakan coachingnya ini ya dengan kehadiran penuhnya. Tadi saya juga perhatikan bagaimana menanggapi, oh ya gitu ya, udah berjalan dengan baik. Kemudian mencatat hal kecilnya gitu ya. Udah bagus, udah apa? Jadi yang dikembangkan itu tadi yang ingin dikembangkan adalah apa, Gunung? Kerunutannya, Bu, karena saya tuh tipe Oke, yang oke. loncat-loncat. Jadi Nggak sinkron setelah antara pikiran sama mulut oke. kadang. Nah, setelah melaksanakan ini tadi, apakah sudah runut atau belum ini ya, Gunung? Hmm, kalau Perasaan Gunung menurut sendiri. perasaan saya sih lumayan runut, walaupun tadi kayaknya sepertinya ada yang loncat deh. Ada 2 statement yang loncat yang saya Ya, rasakan gitu ya, untuk masalah kerunutan, kemudian apalagi ya, kalau berbobotnya sih, itu relatif ya, mungkin Bu Rian yang bisa lebih merasakan apakah berbobot atau Cukup tidaknya. berbobot, Bu. Saya merasa tergali, Bu. ya tuh udah bagus kan, berarti udah bagus untuk coachingnya gitu ya. Nah, untuk kedepannya yang ingin ditingkatkan kembali dari Gunung Untuk dari kedepannya kompetensi kalau coaching ini. ya, yang pasti yang kerunutannya ini yang masih pengen saya tingkatkan terus, dan yang paling utama yang berbobot tadi ya, karena Oke. nggak mudah ternyata gitu loh, untuk membuat pertanyaan yang bisa, apa ya, memancing atau memicu si koci ini untuk bisa mengeluarkan potensi-potensi dirinya tuh ternyata nggak mudah gitu loh. Oke, baik. Semoga dengan kita beraktivitas barusan gitu bisa menambah ya latihan kita supaya terbiasa untuk Amin. mengcoaching teman dan diri kita gitu ya, Bunung ya. Betul, Oke. kayaknya perlu ini deh Bu, kita sering-sering begini. Ya, perlu ya berlatih ya. Ya, untuk Heeh. catatan sendiri umpan baliknya alhamdulillah sudah bagus ya. Memang tadi Bunung memang masih ada yang belum runut ya. Tapi udah bagus. Kemudian ya sama dengan kita ya, masih banyak kira-kira. Kira-kira Iya, kita mau ngomong apa ya betul. gitu. Catatannya seperti itu. Mhm. Oke, jadi apa yang sudah di tujuan di awalnya juga sudah bisa menggali dari pikiran ide-ide Bu Riana gitu. Baik. Sekian dari saya ya untuk yang sudah saya observasi sore ini. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman semuanya ya, Bu Nung dan Bu Riana. Kita jumpa lagi lain Sama-sama waktu. Ibu, Kita akhiri dulu dengan membaca insyaallah. hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin saya Eee, hentikan rekamannya dulu sebentar. Ya. baik Ibu.